Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Alwin Putra Putri NPM 18220029. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah tema atau topik tentang sejarah Asia Barat Daya. Jadi teman-teman di sini tentunya tidak asing dengan namanya sejarah Asia Barat Daya. Di sini saya akan berfokus kepada faktor dan penyebab terjadinya peradaban yang ada di Timur Tengah. Stay tune terus. Berbicara tentang faktor dan penyebab, tentunya itu akan menjadi sebuah hasil yang mengakibatkan tentang peradaban. Jadi teman-teman, di sini kita berbicara tentang peradaban yang ada di Timur Tengah. Sebelum kita berbicara tentang peradaban, itu tentunya kita harus mengetahui apa saja faktor dan penyebab yang mengakibatkan peradaban di Timur Tengah itu terjadi. Berbicara tentang lembah, sebuah lembah atau tempat peradaban yang ada di itu, kita tidak terlepas dari yang namanya Mesopotamia. Nah, berbicara tentang Mesopotamia, teman-teman, jadi Mesopotamia itu adalah sebuah daerah yang di sebuah lembah yang terletak di antara lembah Efrat dan sungai Tigris. Lembah Efrat dan Tigris. Jadi teman-teman, kalau kalian tidak asing dengan kata-kata Efrat dan Tigris, nah disitulah terjadinya sebuah peradaban antara sebuah bangsa gitu, dan menjadi cikal bakal di mata kuliah sejarah Asia Barat Daya kali ini. Berbicara tentang sebuah lembah Mesopotamia terletak di antara sungai Tigris dan Efrat, pada waktu itu ada namanya, itu daerah yang disebut dengan daerah Timur Dekat. Nah, di daerah Timur Dekat itu adalah menjadi cikal bakal dari peradaban yang terjadi di daerah ini gitu. Berbicara masalah tahun dan terjadinya sebuah peradaban itu, teman-teman, jadi sekitar abad 1500 sebelum Masehi itu terdapat sebuah bangsa namanya bangsa Semit. Bangsa Semit itu pada zaman Neolitik mereka mendatangi sebuah pegunungan, sebuah lembah, dan mereka membentuk sebuah peradaban di situ. Nah, peradaban itu terjadi menjadi 3 babakan waktu. Babakan waktu dimulai dari zaman batu, lalu zaman perunggu, lalu maju ke zaman besi. Nah, jadi ada 3 babakan waktu tadi. Nah, tetapi di sebuah peradaban kali ini itu sudah mengalami kemajuan. Jadi mereka sudah mengenal bercocok tanam, mereka sudah mengenal alat-alat dari perunggu, alat-alat dari besi yang telah mereka pakai. Nah, setelah mendatangi sebuah perbukitan tadi, bangsa Sumeria itu membuat sebuah irigasi, pembangunan perairan seperti itu. Jadi ketika di tahun 3000 sebelum Masehi itu peradaban ini sudah mengalami kemajuan. Jadi setelah mendatangi sebuah daerah ini, lalu mereka melakukan sebuah kegiatan yang menghasilkan seperti irigasi dan pembangunan yang lainnya. Sekitar 2 abad, dimulai dari tahun 2500 sampai 2300 sebelum Masehi, bangsa Semit dari Akkadia ini mereka melakukan sebuah terobosan-terobosan baru sehingga menimbulkan peradaban dari mulai sistem politik, lalu mereka melakukan ekspansi dari Teluk Persia sampai ke Mesopotamia, lalu terjadilah sebuah peradaban gitu. Jadi teman-teman, awal mulanya itu memang bangsa Semit ini melakukan penjelajahan gitu di daerah-daerah gitu, dan mereka memutuskan untuk di daerah Mesopotamia tersebut. Kebangkitan bangsa Sumeria ini ditandai pada tahun 2300 sebelum Masehi, di mana ada seorang raja. Nah, raja ini mengaku bahwa dia itu raja berasal dari Akkadia dan dia mengaku sebagai raja dari bangsa Sumeria kali ini. Nah, raja ini bernama Raja Sirar. Nah, raja ini yang memimpin kebangkitan yang ada di Sumeria pada tahun 2300 sebelum Masehi. Dari peradaban bangsa Sumeria dan masyarakat yang ada di Mesopotamia pada waktu itu, mereka mengembangkan sistem pertanian. Lalu ketika sistem pertaniannya itu berhasil, mereka itu mendapatkan hasil panen yang sangat besar, hasil panen yang sangat banyak, lalu mensejahterakan rakyat, sehingga itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah dibutuhkan oleh bangsa-bangsa Sumeria yang ada di Mesopotamia pada saat itu.
Jadi kebangkitannya itu didasari oleh beberapa pendapatan yang telah mereka lakukan seperti pembangunan irigasi, pertanian, lalu yang lainnya. Lalu peradaban pada bangsa Sumeria atau bangsa Semit ini yang paling terkenal itu adalah pada masa Raja Hammurabi. Nah, Raja Hammurabi ini melakukan terobosan-terobosan baru berupa membentuk aturan-aturan hukum, aturan perundang-undangan yang ini bisa dianut oleh dunia. Bahkan ini adalah terobosan terbaru gitu teman-teman. Jadi Raja Hammurabi ini membentuk sebuah ibu kota di sebuah kota namanya Babilonia, dan ini merupakan sumber-sumber hukum pada waktu itu. Jadi terobosan-terobosan hukum terbaru. Jadi pada masa Raja Hammurabi. Nah, aturan hukum yang dibentuk oleh Raja Hammurabi ini adalah, contohnya itu adalah apa yang kita lakukan itu nanti akan bertimbal balik dengan perlakuan yang sama. Itu contohnya mata dari mata. Kenapa mata dari mata? Misalkan kita mencederai sebuah mata seseorang, nah di situ kita akan mendapatkan sanksi yang sama berupa sanksi mata tersebut gitu. Misalkan kita mencederai kaki seseorang, nah di situ kita akan mendapatkan hukuman cedera, kaki kita harus dicederai balik gitu teman-teman. Nah itu sebuah aturan yang dibentuk oleh Raja Hammurabi pada waktu itu. Nah yang paling terkenal dari sebuah daerah ini adalah bangsa yang saat ini kita kenal dengan bangsa Israel. Nah bangsa Israel itu mereka itu kuat di dalam kekuatan-kekuatan yang lainnya, tetapi lemah dalam bidang politik gitu teman-teman.